Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 5 tanda kalau panjenengan itu terkena santet atau menjadi targetnya santet. Jadi kalau panjenengan mengalami 5 tanda ini, itu kemungkinan besar lebih dari 80% jelas panjenengan terkena santet atau menjadi target santet. Kita tahu bahwa sekarang ini memang sudah zaman modern, tetapi praktek-praktek santet ya untuk menyakiti orang lain dengan menggunakan tenung, teluh, guna-guna, mengirimkan energi negatif, itu masih banyak terjadi di sekitar kita. Bahkan untuk menghancurkan lawan bisnis umpamanya atau orang yang menjadi saingannya, itu juga kadang-kadang menggunakan cara-cara yang tidak bagus ini. Makanya panjenengan semuanya harus berhati-hati ketika mengalami tanda-tanda yang akan saya sebutkan ini nanti. Karena kalau panjenengan mengalami tanda-tanda yang saya sebutkan ini nanti, itu artinya jelas panjenengan terkena santet atau menjadi target santet. Jadi jangan dibilang bahwa sekarang ini tidak ada santet itu. Ada. Santet itu ada. Dan santet pun bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, langsung saja kita bahas mengenai tanda-tanda kalau seseorang itu menjadi target santet. Yang pertama, kalau di rumah panjenengan, terutama bagian atap, atap rumah, ini seperti dilempar pasir atau kerikil. Nah, ini biasanya jam 10 malam sampai jam 3, jam 3 pagi. Tetapi setelah panjenengan teliti, panjenengan cek, itu tidak ada. Pasirnya tidak ada, kerikilnya tidak ada. Dan biasanya yang mendengarkan itu tidak hanya jenengan sendiri, seisi rumah itu biasanya juga ikut mendengar. Jadi seperti ada lemparan pasir atau kerikil, kadang ya gelidik-gelidik atau bludak kayak gitu. Nah, itu tanda yang pertama bahwa panjenengan menjadi target santet. Kemudian yang nomor 2, tandanya kalau panjenengan menjadi target santet, ini panjenengan mendengar suara ledakan atau letusan itu di kamar ataupun di dalam rumah panjenengan. Nah, biasanya ledakan atau letusan itu tadi seisi rumah pun mendengarnya. Jadi bukan panjenengan sendiri yang mendengar suara ledakan itu tadi, ya seperti kayak ban meletus semacam itu ya, duor kadang kayak gitu. Nah, biasanya ini ledakan ini terjadi saat menjelang maghrib biasanya, kadang-kadang juga jam 12 malam, kadang-kadang juga jam 1 malam. Jadi memang ada waktu-waktu tertentu antara maghrib sampai jam 1 jam 2 malam itu ada suara ledakan semacam itu. Itu artinya panjenengan entah anggota keluarga panjenengan itu menjadi target santet. Kemudian tanda selanjutnya, kalau panjenengan menjadi target santet, itu biasanya sering kali bermimpi yang menyeramkan. Jadi bukan sekali 2 kali, tapi intensitasnya ini sering, sangat sering.
Dan di dalam mimpi itu tadi panjenengan ketakutan. Jadi mimpi seram terus. Entah itu dikejar-kejar hantu, entah itu dikejar-kejar binatang buas, entah itu dikejar-kejar anjing, entah itu dikejar-kejar binatang yang menakutkan, kemudian binatang yang atau makhluk yang menyeramkan. Tetapi itu sering, ya. Nah, itu juga sebagai tanda kalau panjenengan itu menjadi target santet. Kemudian ini tanda yang nomor 5. Kalau panjenengan itu menjadi target santet dan bahkan itu sudah terkena santet, itu biasanya kepala, kemudian perut, jadi bagian kepala dan perut itu biasanya sakit, ya. Sakit dan terus menerus tidak sembuh-sembuh. Jadi nanti sakit sembuh, sakit lagi sembuh, tetapi setelah jenengan cek di medis atau di dokter itu tidak ada penyakitnya. Nah, kumatnya biasanya itu menjelang maghrib sama tengah malam. Jadi ini jam-jam tertentu biasanya sakitnya itu. Jadi sakit kepala yang berkepanjangan, ya, terus menerus. Jadi sakit sembuh, sakit lagi sembuh, sakit lagi, dan itu terus. Kemudian perut juga begitu, perut sakit nanti sembuh, nanti sakit lagi, ya. Dan itu pada jam-jam tertentu. Dan setelah panjenengan cek ke dokter itu tidak ada penyakit medis. Nah, itu tandanya panjenengan menjadi target santet atau bahkan sudah terkena santet. Jadi kalau panjenengan semuanya sudah mengalami tanda-tanda yang saya sebutkan itu tadi, ya, panjenengan wajib berhati-hati. Setidak-tidaknya panjenengan memohon pertolongan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, memohon keselamatan, memohon perlindungan. Jadi sebenarnya tanda-tanda yang saya sebutkan itu tadi itu adalah sebagai awal untuk meneror mental panjenengan. Jadi ada suara letusan, ya, di ruangan rumah panjenengan, kemudian ada lemparan kerikil dan segala macam tadi, itu sebenarnya untuk meneror mental panjenengan. Nah, kalau mental panjenengan itu sudah kena teror, ya, sudah ruwet akhirnya, nanti akhirnya jenengan merasa cemas dan ketakutan, maka nanti akan ada kiriman santet berikutnya biasanya yang langsung untuk menyakiti panjenengan. Jadi prosesnya semacam itu, diteror dulu. Tetapi kalau panjenengan dalam keadaan tetap tenang, ya, tetap yakin bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu Maha melindungi dan Maha memberi kekuatan, ya tidak akan terkena. Tetapi kalau panjenengan kemudian ketakutan, pikiran panjenengan kacau dan cemas, maka akan mudah sekali panjenengan terkena santet. Itulah gunanya tenang sebenarnya. Jadi kuncinya adalah tetap tenang, yakin bahwa panjenengan akan mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Itu kuncinya, keyakinan di dalam diri kita bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Jadi itu bahasan kita kali ini mengenai tanda-tanda kalau panjenengan menjadi target santet. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bisa menambah wawasan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan keluarga kula panjenengan, kemudian anak turun kula panjenengan diberikan keselamatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matur sembah nuwun.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.